لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي أرسله رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال الله تعالى في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesempatan yang mungkin dalam waktu yang sempit, jadi kesempatan dalam kesempitan. Kita hadir bersama untuk menikmati hidangan yang sangat enak dari ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya, karena bapak biasanya masuk ke rumah, ibu-ibu cuma bawa saja. Terima kasih ibu-ibu atas hidangannya yang sangat enak dan luar biasa. Tentu ini pengantar Ramadan, karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan tadi itu tidak revenge ya, tidak balas dendam ke depan ya. Karena terkadang kita ini ada tendensi untuk suka balas dendam. Nah, Bapak dan Ibu, bukan kita ya, kami. Bapak dan Ibu, syukur kita yang kedua adalah bahwa kita termasuk yang dipilih untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Sungguh banyak orang yang mungkin punya kesempatan yang lebih baik, lebih banyak. Ini dalam istilah, mohon maaf meminjam istilah Yahudi, the chosen people. Kita orang-orang yang terpilih. Gak apa-apa kan pakai itu ya. Jadi pilih sama Allah gitu, untuk hadir di Masjid Al-Hikmah pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan komunitas. Dan kata komunitas ini begitu sangat-sangat penting ketika hidup dalam konteks negara seperti Amerika Serikat ini. Saya mengingatkan ini karena sekuat apapun kita dalam iman dan Islam kita, akidah kita, kalau kita tidak attach, tidak terikat dengan komunitas kita, maka most probably we are going to be lost. Lingkungan di mana kita hidup sekarang itu begitu sangat deras, sangat-sangat deras. Air banjir pengaruh yang luar biasa ini begitu sangat deras, dan dapat menghantam kita, menjadikan kita hanyut bersama mereka. Dan ini adalah sebuah realita, kenyataan yang kita lihat dalam komunitas kita. Oleh sebab itu, dengan segala tantangan yang kita hadapi di komunitas ini, jangan pernah dipandang enteng. Jangan dilihat bahwa ini mungkin tempat kumpul-kumpul. Datang sebulan sekali, makan bersama, dengarkan ceramah, lalu kemudian kita pulang, seolah-olah itulah komunitas. Komunitas itu adalah tempat di mana kita bertengger. Tengger ya bahasa benar ya? Kak Guru bertengger ya? Bertengger. Di mana kita bertengger? Jadi di mana kita itu kalau tersesat harus kembali. Inilah saran kita untuknya. Kita membaca Suratul Kahfi, maka Suratul Kahfi itu mengisahkan salah satu dari 3 cerita besar atau 4 cerita besar dalam surah itu. Salah satunya adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi hidup dalam sebuah lingkungan yang sangat luar biasa, tantangannya, fitnahnya luar biasa. Tapi ada sekelompok pemuda yang kemudian mencari puasa Ramadan, malah mungkin puasa sunnah-sunnah, tapi tanpa komunitas. Tidak ada jaminan bahwa generasi kita akan bisa meneruskan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ini kenyataan dan pengalaman yang kita lihat di hadapan mata kita.
Coba Ibu Titi yang dari dulu, dari awal masjid ini, anak-anak yang datang ke sini ini, yang dulu tahun 96, 98, 97, sekarang sudah menjadi dewasa, pernah nggak sekali-sekali datang ke sini? Illa man rahimahullah, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan loh. Saya bukan mau terlalu vulgar, tapi ini kenyataan mengingatkan kita bahwa siapa lagi yang akan menjaga generasi kita ini kalau bukan kita sendiri. Jangan-jangan alhamdulillah dari masa ke masa kita renovasi masjid ini, bahkan orang lain mengatakan kita berebut menjadi pengurus, ya biarlah mereka mengatakan begitu. Tapi kemudian setelah itu kita berlalu, siapa lagi yang datang ke sini? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya ingatkan nikmatnya komunitas ini. Saya ingatkan pentingnya komunitas ini. Saya ingatkan betapa ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala punya komunitas ini. Dan kalau kita berbicara tentang komunitas Indonesia, inilah masjid pertama di luar negeri, bukan hanya di Amerika, di luar negeri. Ada masjid yang dibangun tahun 95-94 kalau tidak salah di Bosnia, tapi bukan milik orang Indonesia. Milik orang Bosnia, kebetulan disumbang oleh Pak Harto. Tapi ini milik orang Indonesia. Sumbangan dimulai dari ibu-ibu pengajian dari rumah ke rumah, kemudian ke konsulat. Itu sejarah yang saya dengar sebelum datang. Lalu alhamdulillah tiba-tiba Pak Harto memberikan suntikan, terbelilah gedung. Ini masjid pertama orang Indonesia di luar negeri. Tidak pernah ada. Di Belanda ada satu masjid dibeli oleh keluarga Prabowo Sutejo, juga bukan milik orang Indonesia, milik Muslim Belanda, kebetulan di Sumbang Prabowo Sutejo. Tapi masjid yang sejatinya yang dimiliki oleh warga Indonesia, diusahakan dari awal oleh Indonesia, dibangun oleh Indonesia, direnovasi oleh Indonesia, dan dimiliki pengurusnya dan jamaahnya oleh Indonesia. Inilah dia masjid. Maka Bapak dan Ibu sekalian melihat situasi ini, keadaan kita sekarang sesungguhnya menyedihkan. Video yang kemarin diambil oleh seseorang salat Jumat kemarin ini menjadi viral di mana-mana. Saya sendiri dari tadi malam ini tidak kurang dari 20 orang mengirim WhatsApp ke saya, ini ada apa katanya. Dan itu menjadi viral di Indonesia. Jadi ini memalukan. Tapi insya Allah jangan kemudian kita menjadi apatis. Apatis itu artinya nggak peduli lah ya. Biarlah mungkin mereka selesaikan dulu. So banyak orang kan, ya biarlah ibu adik yang maju ke depan, setelah selesai baru saya maju lah. Setelah sebentar kalau saya datang juga mendekat-dekat. Bukan, silakan datang. Dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, jantan minimal datang meramaikan masjid ini. Ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu nikmat mengenai komunitas. Bayangkan kalau kita nanti, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kita sakit. Inilah komunitas kita. Dan ini yang harus kita jaga. Selain karena ikatan iman dan Islam kita ada ikatan keindonesiaan yang harus kita jaga. Keluarga Muslim Indonesia. Indonesian. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, ada apa yang terjadi? Dilihat video itu. Saya katakan ya biasalah, ada sedikit disagreement antara members. Saya memakai kata yang seperti itulah, supaya disagreement. Ada perbedaan pendapat antara beberapa orang. Loh, ke polisi datang. Saya katakan biasa memang sejak 11 September biasa kita kalau salat Jumat kita ajak polisi supaya lebih aman kita salat Jumat gitu. Kebetulan polisi dengar ada suara-suara yang agak hiruk-pikuk dalam dia masuk. Karena yang tersiar di sana itu kita ini manggil polisi untuk menangkap orang. Nah itu yang terjadi. Nah jadi maksud saya begini. Terus beliau mengatakan, Ustaz, ini kan masjid yang sangat populer di Indonesia. Masjid Al-Hikmah ini dimana-mana dikenal sampai ke pelosok-pelosok kampung. Saya bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Indonesia kalau ke New York bisa datang berkunjung. Masjidnya sederhana saya bilang. Bandingkan dengan masjid-masjid yang lebih megah. Tapi ini dikenal, ini masjid sudah dikenal di Indonesia. Dari presiden sampai ke beberapa orang di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang sudah mengenal Masjid Al-Hikmah. Makanya Pak SBY waktu itu nyumbang. Karena kenal Masjid Al-Hikmah. Pak Habibie datang ke sini, salat Pak Duha sama istrinya waktu itu. Nyumbang juga. Pak Amin Rais pernah ke sini sebagai ketua MPR waktu itu datang juga. Mantan Presiden Gus Dur juga ke sini. Di mana masjid dikunjungi seperti itu, presiden atau mantan-mantan presiden? Inilah Masjid Al-Hikmah. Nah sekarang kita sudah mulai narik orang lain ke sini, narik orang lain ke sini, lalu kemudian kenapa ini berbahaya Bapak dan Ibu?
saya dari awal ada sedikit konflik di masjid kita ini. Saya sudah mengingatkan perwakilan pemerintah kita. Tapi ada suara-suara sumbang. Saya katakan, Pak, saya kebetulan punya hubungan dengan masjid-masjid di kota New York ini. It doesn't belong to you. It's not your mosque, this is Allah's mosque. Nah, kata-kata seperti ini sebenarnya itulah awal dari proses-proses yang bisa akan terjadi pengambil alihan. I'm not talking Islamically here in terms of rigid understanding. Bukan pemahaman Islam yang rigid dalam hal ini. Tapi saya berbicara tentang the rights. Siapa yang mendirikan, siapa yang mengorganize, siapa yang memanage daripada masjid ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu hanya pengantar saja. Kita kembali ke bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Rajab dan Sya'ban dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan yang disambut dengan kebiasaan, bukan bulan tradisi, bukan bulan budaya, bukan custom. Jadi jangan sampai seperti tradisi kita kembali ke kampung ya, karena semua orang bangun subuh, makan subuh, kita pun bangun. Bukan itu. Semua orang berbondong-bondong pergi ke masjid di malam hari salat tarawih, kita pun ikut seperti itu. Kenapa saya mengingatkan ini? Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mari kita kembali melihat hati kita masing-masing pada detik ini sekarang. Ibadah itu identik dengan hati. Bayangkan Bapak dan Ibu sholat ya. Sholat itu esensinya apa? Apakah rukuk, sujud? Esensinya apa? Ada yang tahu? Sholat itu esensinya apa? The essence of the prayer is what? What is the essence of the prayer? Apa esensinya? Substansinya kepada Allah. Hah? Mendekatkan diri kepada Allah. Zikir. Makanya Al-Quran mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk ingat aku. Maka salat itu esensinya adalah zikrullah azza wajalla. Dan kalau kita berbicara dengan zikrullah, kita berbicara dengan hati. Emangnya zikir di lisan subhanallah enggak di hati kita? Ada di hati kita. Nah, oleh sebab itu dalam menyambut bulan Ramadan ini, yang perlu kita selalu ingat adalah nasihat A'ajim. Beruntunglah orang yang melakukan pembersihan. Apa artinya pembersihan? Itu tadi, pembersihan hati. Melakukan pembersihan. Kalau itu terjadi, wa dzakara asma rabbih fa shalla, maka dia akan mampu untuk ingat kepada Allah ketika melakukan sholat. Makanya Bapak dan Ibu, kita kalau sholat ini kadang kan, coba ya anak-anak kalau hari Jumat itu sholatnya panjang banget tuh. Hampir setengah juz dibaca tuh. Tapi kalau orang baca panjang-panjang seperti itu, lalu hati ini, apa kalau marah itu istilahnya begini, apa itu? Coba bayangkan ya, anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun di belakang saya, lalu saya imam membaca 2,5 juz misalnya. Lalu kita harapkan mereka akan khusyuk. Justru sebaliknya yang terjadi, bukan saja tidak khusyuk, tapi dia marah. Nah sekarang kalau makmum marah gara-gara imamnya, siapa yang di-blame? Imamnya di-blame tuh. Makanya Bapak dan Ibu, imam itu nggak mudah loh jadi imam. Kenapa? Imam itu harus melihat ke belakang. Di belakangnya itu siapa? Ada orang tua, ada ibu-ibu hamil, ada ibu yang punya bayi. Itu taking into consideration. Taking into consideration. Kenapa? Karena esensinya menjaga khusyuan tadi itu. Sebab bagaimanapun panjangnya kita sholat, tapi nggak khusyuk karena gerak gitu, marah gitu. Marah pada siapa lah kita nggak tahu. Nggak mungkin. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang sholat dan beruntung hanyalah qad aflahal muflihun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya apa? Kalau nggak ada khusyuk ya nggak untung. Malah apa? Malah diancam. Ancamannya apa? Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dalam salat. Kenapa lalai dalam salatnya? Allahu Akbar ingat makanan, Sami Allahu liman hamidah ingat ice cream, Subhana rabbiyal a'la diingat siapa gitu. Gak ada ingatan kepada Allah. Dan kenapa itu terjadi? Karena tidak ada proses pembersihan tazkiyah tadi. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu, saya kembali kepada Ramadan. Mari kita sambut Ramadan ini dengan pembersihan. Hati kita ini sedikit dibersihkan. Karena hati kita ini penuh dengan rust. Rust itu bahasa Indonesianya apa ya? Karat. Karat. Setiap kali ada sesuatu yang kita lakukan, ibadah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Harus mempelajari hukum-hukumnya. Nah sekarang kalau saya bertanya, apa saja yang membatalkan puasa misalnya? Apa saja rukun-rukun puasa? Apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan ketika berpuasa? Kita udah tahu semua enggak? Nah ini mari kita pelajari. Nah kembali kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Jadi kalau nggak merasa beriman ya silahkan nggak usah dengar. Jadi saya melihat ada orang makan di bulan Ramadan, dia tidak puasa, laki-laki, sehat, bukan musafir. Ya kalau dia mungkin perempuan ya mungkin karena saya tidak tahu apa dia haid atau tidak. Tapi kalau laki-laki makan di siang hari, sehat, nggak traveling, ada dua kemungkinan. Barangkali dia nggak merasa beriman, atau barangkali dia sedang keluar out of mind. Orang bilang sedang crazy. Karena persyaratannya harus berakal. Kalau merasa tidak berakal, pada saat itu gila, silakan saja gak puasa. Satu. Jadi Allah memanggil orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Tidak ada perintah dalam Al-Quran apapun dalam hal 4 atau 5 pilar of Islam itu yang dimulai dengan aman. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, enggak ada. Wahai orang beriman dirikan salat, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu keluarkan zakat juga enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu pergi haji juga enggak ada. Yang ada ya nas. Tapi kenapa puasa yang beriman dipanggil? Apa jawabannya? Karena puasa adalah ibadah yang paling personal sifatnya, paling individual sifatnya, paling intimate, sebuah hubungan yang tidak ada intervensi siapapun. Saya bisa makan bersama teman-teman sahur, lalu kemudian pergi salat subuh, lalu kemudian siangnya perlihatkan saya lagi lemah karena puasa. Ketika teman udah agak jauh sedikit masuk belakang pintu, saya minum air, lalu perlu lagi memperlihatkan lemah, gak ada tahu. Tapi kalau sholat, banyak orang yang tahu. Kenapa? Masa orang begini nggak sholat, itu namanya orang gila. Atau di olahraga. Kalau sholat jelas orang lihat pergerakannya. Ada ruku, ada sujud, angkat tangan, ada bacaannya juga. Itu kan kelihatan. Demikian juga zakat. Ini mana dua orang, ada yang memberi dan ada yang menerima. Masa saya memberi zakat simpang di pinggir jalan dan orang miskin datang ambil? Nggak mungkin kan? Pasti saya berikan pada orang miskin. Sama juga Syamsi Ali beli rumah ini bayar uang masjid. Iya. Dari mana dapat uangnya gitu? Kok bisa beli rumah katanya? Nah begitu. Ini kamu yang punya day ini makan berharga di Saudi ini. Dari mana kamu curi kan? Orang-orang pasti mengatakan begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sampai ketawa, saking lucunya. Rasulullah ketawa kelihatan gigi teringnya. Karena beliau mengatakan, kalau begitu kembalilah kepada istri kamu dan berikanlah makanan ini kepada istri kamu. Coba lihat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan berarti suami istri lah kemudian mikir-mikir seperti itu. Maksud saya itu contoh saja bahwa betapa Islam itu sangat-sangat fleksibel. Nah itu yang kedua ya, pelanggaran. Jangan dicoba-coba kalau nggak mau melanggar. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga, keluar darah dengan sengaja yang banyak. Ya. Maksudnya apa? Misalnya hijama. Saya kemarin di Bekam. Itu nggak boleh di bulan Ramadan. Dikeluarkan darah seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa orang lemah. Yang kedua misalnya transfusi darah itu tidak boleh. Itu membatalkan. Tapi kalau misalnya ibu potong bawang, lalu kemudian kena sedikit saja keluar darah, itu nggak apa-apa. Kecuali
Kalau misalnya potong bawang dan jarinya terpotong, darahnya keluar banyak dan berbahaya, ya harus buka puasa gitu loh. Tapi kalau cuma sedikit ya keluar darah, batal lah, udah saya makan aja deh. Yang ketiga ya. Jadi keluar darah yang disengaja dan banyak itu membatalkan puasa. Gimana Bu? Kalau untuk pengecekan tidak, gigi juga enggak. Ya, kalau untuk kebutuhan pengobatan, apa namanya, checking di dokter itu enggak. Kecuali kalau ibu setelah itu kemudian merasa lemah, dizzy, misalnya pusing, minum. Ya, karena itu membahayakan hidup. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Nah ini muntah dengan sengaja gimana ini? Ada orang yang saya katakan tadi itu sengaja muntah. Model, orang-orang Hollywood yang sedikit skinnier, kan begitu. Ya orang skinnier itu lebih cantik ya? Jangan tanya ini para tuh nih, kalau orang skinnier itu lebih cantik ya? Jadi ada orang itu sengaja muntah ya. Kenapa? Untuk ini membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ibu naik mobil tiba-tiba mobilnya go Indonesia. Sumbangan dimulai dari ibu-ibu pengajian dari rumah ke rumah, kemudian ke konsulat, itu sejarah saya dengar sebelum datang. Lalu alhamdulillah tiba-tiba Pak Harto memberikan suntikan, terbulilah kedua. Ini masjid pertama orang Indonesia di luar negeri. Tidak pernah ada. Di Belanda ada satu masjid dibeli oleh keluarga Prabowo Sutejo, juga bukan milik orang Indonesia, milik Muslim Belanda, juga di Sumatera Sutejo. Tapi masjid yang sejatinya yang dimiliki oleh warga Indonesia, diusahakan dari awal oleh Indonesia, dibangun oleh Indonesia, direnovasi oleh Indonesia, dan dimiliki pengurusnya dan jamaahnya orang Indonesia. Inilah dia masjid. Maka Bapak dan Ibu sekalian melihat situasi ini, keadaan kita sekarang sesungguhnya menyedihkan. Video yang kemarin diambil oleh seseorang salat Jumat kemarin ini menjadi viral di mana-mana. Saya sendiri dari tadi malam ini tidak kurang dari 20 orang mengirim WhatsApp ke saya, ini ada apa? Dan itu menjadi viral di Indonesia. Jadi ini memalukan. Tapi insya Allah dengan tetap kita merasa bahwa ini adalah hikmah kita bersama, ini adalah komunitas kita bersama, ini adalah kenikmatan, nikmat yang harus kita jaga bersama, maka insya Allah kita tetap datang apapun keadaannya. Lalu setelah itu saya dari dulu Bapak dan Ibu selalu mengatakan, apapun keadaan yang terjadi di Masjid Al-Hikmah ini, jangan kemudian kita menjadi apatis. Apatis itu artinya nggak peduli lah ya, biarlah mungkin mereka selesaikan dulu. So banyak orang kan, biarlah ibu adik yang maju ke depan, setelah selesai baru saya maju lah. Setelah sebentar kalau saya datang juga mendekat-dekat. Bukan, silakan datang, minimal ikut pengajian kok. Minimal datang salat Jumat kalau ada waktu. Jadi jangan sembunyi di belakang pintu melihat-lihat. Oh, udah mulai bagus ya, baru saya mau datang. Itu namanya nggak berani mengambil risiko. Ya, saya kira-kira jantan dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian. Jantan minimal datang meramaikan masjid ini. Ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu nikmat mengenai komunitas. Bayangkan kalau kita nanti, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kita sakit keras, ada di rumah sakit. Kalau bukan antara kita sendiri yang saling menziarahi, saling mendoakan, siapa lagi? Kalau suatu saatnya kita dipanggil oleh Allah, kalau bukan kita sendiri yang saling mensalatkan, mendoakan, siapa lagi? Inilah komunitas kita, dan ini yang harus kita jaga. Selain karena ikatan iman dan Islam kita ada ikatan ke Indonesia yang harus kita jaga. Keluarga Muslim Indonesia. Indonesian Muslim Community. Kata Indonesia ini harus kita pertahankan. Saya tidak berbicara tentang nasionalisme singkat, bukan sempit, bukan. Tapi kata Indonesia ini membanggakan. Ini membanggakan. Ada teman semalam namanya Ustadz Kamal. Dia bertanya kepada saya, Ustadz, ada apa yang terjadi? Lihat video itu. Saya katakan ya biasalah, ada sedikit disagreement antara members. Saya pakai kata yang seperti itulah, sopannya disagreement. Ada perbedaan pendapat antara beberapa orang. Loh, ke polisi datang. Saya katakan biasa memang sejak 11 September, biasa kita kalau salat Jumat, kita ajak polisi supaya lebih aman kita salat Jumat. Gitu. Kebetulan polisi dengar ada suara-suara yang agak hiruk-pikuk, maka dia masuk.
Karena yang tersiar di sana itu kita ini manggil polisi untuk menangkap orang itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi maksud saya begini. Terus beliau mengatakan, Ustaz, ini kan masjid yang sangat populer di Indonesia. Masjid Al-Hikmah ini di mana-mana dikenal sampai ke pelosok-pelosok kampung. Saya bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Indonesia kalau ke New York bisa datang berkunjung. Masjidnya sederhana saya bilang. Bandingkan dengan masjid-masjid yang lebih megah. Ini dikenal, ini masjid sudah dikenal di Indonesia. Dari presiden sampai kepada orang di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang sudah mengenal Masjid Al-Hikmah. Makanya Pak SBY waktu itu nyumbang. Anda kenal Masjid Al-Hikmah? Pak Habibie datang ke sini salat duha sama istrinya waktu itu. Nyumbang juga. Pak Amin Rais pernah ke sini sebagai ketua MPR waktu itu datang juga. Mantan Presiden Gus Dur juga ke sini. Di mana masjid dikunjungi seperti itu presiden atau mantan presiden? Inilah Masjid Al-Hikmah. Nah, sekarang kita sudah mulai narik orang lain ke sini, kalau kemudian kenapa ini berbahaya Bapak dan Ibu? Saya dari awal ada sedikit konflik di masjid kita ini. Saya sudah mengingatkan perwakilan pemerintah kita. Tapi ada suara-suara sumbang. Saya katakan, Pak, saya kebetulan punya hubungan dengan masjid-masjid di kota New York ini. Saya dekat dengan beberapa masjid. Saya diundang ceramah, saya diundang khutbah Jumat di beberapa tempat. Saya tahu beberapa masjid dulu dimiliki oleh orang Pakistan diambil alih Bangladesh. Saya tahu ada beberapa masjid Guyana kemudian diambil Pakistan. Saya tahu ada masjid Bangladesh yang diambil alih oleh African American. Dan nampaknya suasananya seperti itu. Ini juga akan terjadi. Kita sebenarnya ini lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Angkat tangan siapa yang sering datang ke masjid ini. Ibu Titil yang paling sering dekat rumah-rumahnya. Tapi kita datang ke sini ini berapa kali sekali dalam seminggu. Nah, kalau orang-orang yang di sini sudah mengatakan, kamu ini punya masjid kamu, ini masjid kamu, ini masjid kamu, lillah, ini masjid Allah. Makanya orang-orang di Jumatan kemarin 2 minggu lalu sudah mengatakan, this is the mosque of Allah. It doesn't belong to you. It's not your mosque, it's Allah's mosque. Nah, kata-kata seperti ini sebenarnya itulah awal dari proses-proses yang bisa terjadi, akan terjadi pengambil alihan. I'm not talking Islamically here in terms of rigid understanding. Bukan pemahaman Islam yang rigid dalam hal ini. Tapi saya berbicara tentang the rights. Siapa yang mendirikan, siapa yang mengorganize, siapa yang memanage daripada masjid ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu hanya pengantar saja. Kita kembali kepada Ramadan. Insyaallah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Rajab dan Sya'ban dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan yang disambut dengan kebiasaan. Bukan bulan tradisi, bukan bulan budaya, bukan custom. Jadi jangan sampai seperti tradisi kita kembali ke kampung ya, karena semua orang bangun subuh, makan subuh kita pun bangun. Bukan itu. Semua orang berbondong-bondong pergi ke masjid di malam hari salat tarawih, kita pun ikut seperti itu. Kenapa saya mengingatkan ini? Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mari kita kembali melihat hati kita masing-masing pada detik ini sekarang. Ibadah itu identik dengan hati. Bayangkan Bapak dan Ibu sholat ya. Sholat itu esensinya apa? Apakah rukuk, sujud? Esensinya apa? Ada yang tahu? Sholat itu esensinya apa? The essence of the prayer is what? What is the essence of the prayer? Apa esensinya? Mendekatkan Substansinya diri kepada Allah. Hah? Mendekatkan diri kepada Allah. Zikir. Makanya Al-Quran mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat aku. Maka salat itu esensinya adalah zikrullah ya azza wa jalla. Dan kalau kita berbicara dengan zikrullah, kita berbicara dengan hati. Emangnya zikir lisan subhanallah enggak di hati kita? Ada di hati kita. Nah, oleh sebab itu dalam menyambut bulan Ramadan ini, yang perlu kita selalu ingat adalah nasihat A'ajim. Apa nasihatnya A'ajim itu?
Kawin lagi. Apa nasihatnya Haji? Jagalah hati. Bagaimana menjaga kebenihan hati itu? Kenapa? Karena kalau kawin lagi semangat betul kan? Nah, kalau kita berbicara tentang kebenihan hati kepada zikrullah, zikir, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana melakukan pembenahan atau pembersihan hati. Dalam bahasa agama itu disebut tazkiyatun nafs, purification of the soul. Al-Quran misalnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Beruntunglah orang yang melakukan pembersihan. Apa artinya pembersihan itu tadi? Pembersihan hati. Melakukan pembersihan. Kalau itu terjadi, wa dzakara isma rabbih fa shalla, maka dia akan mampu untuk ingat kepada Allah ketika melakukan salat. Makanya Bapak dan Ibu, kita kalau salat ini kadang kan, coba ya anak-anak kalau hari Jumat itu salatnya panjang banget. Oh, hampir setengah juz dibaca. Tapi kalau orang baca panjang-panjang seperti itu, lalu hati ini apa ya, kalau mereka pasti istilahnya begini gitu, apa itu? Coba bayangkan ya, anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun di belakang saya, lalu saya imam membaca 2,5 juz misalnya. Lalu kita harapkan mereka akan khusyuk. Justru sebaliknya yang terjadi, bukan saja tidak khusyuk, tapi dia marah. Nah sekarang kalau makmum marah, gara-gara imamnya, siapa yang di-blame? Imamnya di-blame tuh. Makanya Bapak dan Ibu, imam itu nggak mudah loh jadi imam. Kenapa? Imam itu harus melihat ke belakang. Belakangnya itu siapa? Ada orang tua, ada ibu-ibu hamil, ada ibu yang punya bayi. Itu taking into consideration. Taking into consideration. Kenapa? Karena esensinya menjaga kekhusyuan tadi itu. Sebab bagaimanapun panjangnya kita sholat, tapi nggak khusyuk karena gerak gitu, marah gitu. Marah pada siapa lah kita nggak tahu. Nggak mungkin. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang sholat dan beruntung hanyalah qad aflahal muflihun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya apa? Kalau nggak ada khusyuk ya nggak untung. Malah apa? Malah diancam. Ancamannya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang lalai dalam sholat. Kenapa lalai dalam sholatnya? Allahu Akbar ingat makanan, Sami'allahu liman hamidah ingat ice cream, Subhana rabbiyal a'la diingat siapa gitu. Gak ada ingatan kepada Allah. Dan kenapa itu terjadi? Karena tidak ada proses pembersihan, tazkiyah tadi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, saya kembali kepada Ramadan. Mari kita sambut Ramadan ini dengan pembersihan. Hati kita ini sedikit dibersihkan. Karena hati kita ini penuh dengan rust. Rust itu bahasa Indonesianya apa ya? Karat. Setiap kali ada sesuatu yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan ternyata tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, maka terjadi karat pada hati. Balrana ala qulubihim maka yaf'alun. Hatinya kemudian penuh dengan karat atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dan hati yang penuh dengan karat inilah yang tidak akan pernah merasakan manisnya yang disebut dengan ibadah. Kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan semua larangan-larangan itu. Tapi ternyata itu hanya sebatas kebiasaan barangkali di bulan Ramadan. Hanya sebuah tradisi atau kultur. Hanya mungkin karena malu-malu. Secara kebetulan semua orang melakukan itu. Masa mau makan di siang hari? Malah saya itu Bapak dan Ibu, sekarang kita persiapkan. Kembali kita lihat-lihat dulu. Sampai di mana kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Nah yang kedua, menyambut Ramadan ini karena ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Ibadah itu bukan kita yang menentukan. Ibadah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Harus mempelajari hukum-hukumnya. Nah sekarang kalau saya bertanya apa saja yang membatalkan puasa misalnya,
Apa saja rukun-rukun puasa? Apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan ketika berpuasa? Kita udah tahu semua enggak? Nah ini mari kita pelajari. Nah kembali kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Jadi kalau nggak merasa beriman ya silahkan nggak usah dengar. Jadi saya melihat ada orang makan di bulan Ramadan, dia tidak puasa, laki-laki, sehat, bukan musafir. Ya kalau dia mungkin perempuan ya mungkin karena saya tidak tahu apa dia haid atau tidak. Tapi kalau laki-laki makan di siang hari, sehat, nggak traveling, ada dua kemungkinan. Barangkali dia nggak merasa beriman, atau barangkali dia sedang keluar out of mind. Orang bilang sedang crazy. Karena persyaratannya harus berakal. Kalau merasa tidak berakal, pada saat itu delay, silakan saja nggak puasa. Satu. Jadi Allah memanggil orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Tidak ada perintah dalam Al-Quran apapun dalam hal 4 atau 5 pilar of Islam itu yang dimulai dengan aman. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, enggak ada. Wahai orang beriman, dirikan salat, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, keluarkan zakat juga enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, pergi haji juga enggak ada. Yang ada ya nas. Tapi kenapa puasa yang beriman dipanggil? Apa jawabannya? Karena puasa adalah ibadah yang paling personal sifatnya, paling individual sifatnya, paling intimate, sebuah hubungan yang tidak ada intervensi siapapun. Saya bisa makan bersama teman-teman sahur, lalu kemudian pergi salat subuh, lalu kemudian siangnya perlihatkan saya lagi lemah karena puasa gitu. Ketika teman udah agak jauh sedikit masuk belakang pintu, saya minum air, lalu perlu lagi memperlihatkan lemah, gak tahu. Tapi kalau sholat tuh banyak orang yang tahu. Kenapa? Masa orang begini nggak salah, itu namanya orang gila atau di olahraga. Kalau salah jelas orang lihat pergerakannya. Ada ruku, ada sujud, angkat tangan, ada bacaannya juga. Itu kan kelihatan. Demikian juga zakat. Ini ada dua orang, ada yang memberi dan ada yang menerima. Masa saya memberi zakat simpang di pinggir jalan biar orang miskin datang ambil? Nggak mungkin kan? Pasti saya berikan ke orang miskin. Berarti ada yang saksi. Kalau haji jutaan orang yang melihat. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Makanya puasa dipanggil orang yang beriman. Karena memang itu kata hati. Lalu sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam." Semua amalan anak cucu Adam itu baginya, miliknya dia, kecuali satu, illa shiyam, puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya memberikan pahalanya langsung. Kenapa? Karena demikian personalnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kewajiban ini Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dari perspektif fikih, hukum-hukumnya. Kalau dikatakan kutiba diwajibkan berarti memang wajib harus kita lakukan. Persyaratannya muslim, balik, akil, kemudian dia sehat dan tidak musafir. Dan bagi perempuan tentunya tidak haid, tidak juga mens. Itu sudah wajib melaksanakan. Kalau ada hal-hal yang menggugurkan berarti nggak wajib. Tapi Bapak dan Ibu, dalam definisi syariat, hukum Islam, puasa itu sangat-sangat sederhana definisinya. Apa definisinya? As-siyamu huwal imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'i min ba'di tulu'il fajr ats-tsani ila ghurubish syamsi lillahi ta'ala. Bukan syamsi alif. Ghurubish syamsi lillahi ta'ala. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, hubungan suami istri sejak fajar kedua. Fajar kedua itu apa? Ketika Allahu Akbar azan dipanggil dikumandangkan di subuh hari. Itulah kita menahan. Jadi jangan kemudian ada imsak 10 menit, lalu masih ada 10 menit haram makan. Enggak. Itu hanya agar hati-hati saja. Biasanya Rasulullah SAW yang disebut imsak itu membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Tapi bukan berarti nggak boleh makan.
nggak boleh makan itu mulai ketika azan fajar sudah dikumandangkan. Ketika muazzin sudah mengatakan Allahu Akbar baru stop. Itu yang namanya imsak mulai di fajr ats-tsani. Karena ada dua fajar. Ada al-fajrul awal sekitar sejam sebelum azan subuh. Makanya pada zaman Nabi ada dua muazzin. Muazzin pertama yang namanya Abdullah ibn Maktum, orang buta ketika itu, azan pertama. Dibangunkan orang-orang untuk salat malam tahajud. Lalu ketika sudah masuk fajar kedua, azanlah Bilal untuk salat subuh. Puasa dimulai dengan azan kedua tadi itu. Jadi jangan kemudian melihat kalender jam 4 ada imsak, tapi subuhnya masih 4.10. Ya masih bisa makan 10 menit ini, masih bisa habis satu piring. Iya. 10 menit. Makan cepat. Jadi itu definisinya ya, menahan diri makan minum hubungan suami istri dari fajar kedua ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kapan terbenam matahari? Azan maghrib. Jadi begitu azan didengarkan atau begitu detiknya kita udah tahu udah masuk maghrib, silakan berbuka puasa. Jangan mengatakan saya mau nambah lagi pahala sampai 10 menit lagi. Itu ngurangin pahala namanya. Kenapa ngurangin pahala? Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika kamu berbuka puasa dengan cepat, ajala namanya dicepat-cepatkan, maka ada berkah di situ. Justru berkah hilang ketika kita lambat. Kemudian untuk apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi bukan karena mau turun berat badan dikit. Ya Bapak dan Ibu, orang-orang Bollywood itu kadang mengontrol makanannya loh. Gak makan 10 jam, 12 jam. Ya biar, karena takut air pun bisa jadi memberatkan. Air bisa jadi lemak juga. Jadi kadang mereka juga menahan diri dari minum. Bahkan lebih dari itu, mereka maksa dirinya untuk muntah. Ada orang-orang yang terlibat di fashion show supaya dia agak kurus. Beberapa waktu itu selalu dimuntahkan. Selalu muntahkan supaya dia kurus. Nah oleh sebab itu puasa mengatakan lillahi ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ketika kita berbicara lillahi berarti niat penting. Rukunnya 3 kalau gitu. Pertama menahan, kedua waktu yang sudah ditentukan, fajar kedua dan sampai maghrib, itu waktunya. Jangan jam 12 sampai jam 12, tapi fajar kedua sampai maghrib. Dan yang ketiga lillahi ta'ala. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang niat, bagaimana niatnya? Apakah kita harus ucapkan setiap malam ucapan-ucapan yang sering kita dengarkan di mana-mana? Nawaitu, apa itu? Saya nggak hafal. Nawaitu soma ghadin. Ibu-ibu lebih hebat menghafalnya. Saya maklumlah menghafal Al-Quran saja masih susah, menghafal niat pun pas saya. Jadi niat ini begini Bapak dan Ibu. Niat itu adanya di hati dan pikiran kita. Apakah salah kalau ucapkan? Ya, tidak juga. Salah, tidak salah. Karena dengan mengucapkan insya Allah ada di hati dan pikiran. Tapi kalau tidak mengucapkan belum tentu ada di hati dan pikiran. Tapi asal usul dari niat adalah di hati. Saya sering ditanya orang, ini saya mau puasa ini niatnya apa? Saya bilang, ya kamu tahu dalam hati kamu, saya tahu kan ngajarin kamu di hati kamu. Puasa sendiri dalam hatinya kan sudah mengatakan. Jadi niat itu ada di hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah berniat, saya berniat pergi ke lain, masa saya ucapkan di jalan, saya mau pergi beli Indomie, sudah ada di hati, ya itulah niat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kapan kita berniat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang paling mudah adalah malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama saja, niatkan untuk berpuasa seluruh bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Dari malam pertama saja. Itu yang paling ringan. Pendapat yang kedua, setiap malam harus berkah hilang ketika kita lambat. Kemudian untuk apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi bukan karena mau turun berat badan dikit. Ya Bapak dan Ibu, orang-orang Bollywood itu kadang mengontrol makanannya loh. Gak makan 10 jam, 12 jam. Ya biar, karena takut air pun bisa jadi memberatkan. Air bisa jadi lemak juga. Jadi kadang mereka juga menahan diri dari minum. Bahkan lebih dari itu, mereka maksa dirinya untuk muntah. Ada orang-orang yang terlibat di fashion show supaya dia agak kurus. Beberapa waktu itu selalu dimuntahkan.
Kalau muntahkan supaya dia kuat. Nah, oleh sebab itu puasa mengatakan lillahi ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika kita berbicara lillahi berarti niat penting. Rukunnya 3 kalau begitu. Pertama menahan, kedua waktu yang sudah ditentukan, fajar kedua dan sampai maghrib itu waktunya, jangan jam 12 sampai jam 12, tapi fajar kedua sampai maghrib, dan yang ketiga lillahi ta'ala. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang niat, bagaimana niatnya? Apakah kita harus ucapkan setiap malam ucapan-ucapan yang sering kita dengarkan di mana-mana? Nawaitu, apa itu? Saya nggak hafal. Nawaitu shauma ghadin. Ibu-ibu lebih hebat menghafal. Saya maklumlah menghafal Al-Quran saja masih susah, menghafal niat pun saya. Jadi niat ini begini Bapak dan Ibu. Niat itu adanya di hati dan pikiran kita. Apakah salah kalau ucapkan? Ya, tidak juga. Salah, tidak salah. Karena dengan mengucapkan insya Allah ada di hati dan pikiran. Tapi kalau tidak mengucapkan belum tentu ada di hati dan pikiran. Tapi asal usul dari niat adalah di hati. Saya sering ditanya orang, ini saya mau puasa ini niatnya apa? Saya bilang, ya kamu tahu dalam hati kamu, saya tahu kan ngajarin kamu di hati kamu. Puasa sendiri dalam hatinya kan sudah mengatakan. Jadi niat itu ada di hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah berniat, saya berniat pergi ke lain, masa saya ucapkan di jalan, saya mau pergi beli Indomie, sudah ada di hati, ya itulah niat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan kita berniat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang paling mudah adalah malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama saja, niatkan untuk berpuasa seluruh bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Dari malam pertama saja. Itu yang paling ringan. Pendapat yang kedua, setiap malam harus kita niatkan dan kapan saja dari malam hari sejak terbenam matahari. Karena awal daripada hari, ini hari Minggu kan, awal dari hari Senin itu kalau sudah terbenam matahari. Jadi begitu terbenam matahari, tentu buka puasa ya. Begitu terbenam matahari sudah niat untuk berpuasa esoknya. Itu sudah bisa dilakukan. Tapi ada yang mengatakan enggak, harus tidur dulu. Jadi tidur baru bangun baru niat. Ini masalahnya kalau tidurnya keterusan, apalagi nggak bangun-bangun. Tapi kalau dia sudah berniat dari malam kemudian tidur nggak bangun-bangun, dia mati dalam keadaan berpuasa. Karena niatnya berpuasa ya enggak, ya kan? Nah, setelah itu diniatkan saja dari malam hari gitu. Nah, mana yang lebih baik ya tergantung dari kita masing-masing lah. Silakan cari mana dalil yang paling kuat. Saya bukan di sini untuk mengatakan ini bid'ah, itu yang kuat, ini yang kurang kuat. Silakan dicari, silakan research lagi. Nah, jadi itu niat ya, bisa lakukan di awal Ramadan, bisa setiap malam, apakah sebelum tidur atau setelah tidur. Kecuali puasa-puasa sunnah. Kalau puasa-puasa sunnah bisa tanpa niat dari malam hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus sebelum salat subuh, harus ada niatnya. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya ibu sudah salat subuh, terus tiba-tiba berubah pikiran, hari ini untung nggak apa, mumpun nggak banyak kerjaan, saya mau puasa sunnah saja deh. Nggak apa-apa, walaupun matahari udah naik, itu puasa sunnah. Tapi Ramadan nggak boleh. Ramadan harus diniatkan sebelum azan subuh. Ini masalah niat. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, apa yang membatalkan puasa? Ada 7 sebenarnya. Tapi kira-kira pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Apa saja yang kita ambil masuk ke dalam mulut kita, lewat tenggorokan kita, lalu kemudian masuk dalam perut, itu dengan sengaja membatalkan puasa. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ada orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan, bagaimana menyelesaikannya? Apakah cukup dengan mengqada? Ternyata tidak. Para ulama kita mengatakan orang yang makan dan minum dengan sengaja pada bulan Ramadan, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia telah melakukan pelanggaran besar. Itu namanya dosa besar. Nah, apa yang kedua? Bapak dan Ibu, apa yang kedua? Oh, malu-malu saja. Yang kawin. Yang udah kawin yang baru. Nah, hubungan suami istri bulan Ramadan
membatalkan puasa dan hukumannya lebih berat lagi. 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan. pilihan pertama harus membebaskan budak. Tapi di zaman kini udah hampir nggak ada budak secara formal, walaupun ada budak-budak informal. Nah, karena kita nggak bisa mendapat budak lagi untuk kita tebus, maka apa pilihan yang kedua? Puasa. Pilihan yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Bagaimana kalau orang yang merasa nggak mampu? Satu hari aja susah banget menahan. Mana 60 hari ini berturut-turut? Ada seorang mungkin baru kawin kali pada zaman Nabi itu. Dia datang tergesa-gesa kepada Nabi, bernafasnya itu karena berlari gitu, merasa bersalah gitu. Nabi bertanya, ada apa? Dia katakan, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Beliau mengatakan, waqa'tu ala imra'ati, saya terjatuh kepada istriku. Itu bahasa kiasan, bahasa halus. Saya ada hubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, ya udah kamu bebaskan budak saja. Beliau mengatakan, Rasulullah nggak ada duit. Nabi mengatakan, udah kasih makan 60 orang miskin. Dia mengatakan, Rasulullah, saya ini orang miskin. Nabi mengatakan, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mungkin dalam bahasa saya 1 hari aja susah banget, apalagi 60 hari. Nabi mengatakan kalau begitu, beliau masuk ke dalam ruangan, lalu Nabi keluar membawa dates, korma, ya, susah itu segini, apa bahasa Indonesia ini segini? Segenggam, ya, 1 sak segenggam. Dibawa dikasih, dia katakan ini kembali kepada kampung kamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Beliau ketawa, katakan ya Rasulullah, kalau saya bawa ini bagi-bagi kepada orang miskin di kampung saya, pasti saya difitnah. Loh kenapa? Saya yang paling miskin, pasti akan difitnah mencuri. Dari mana kamu dapat? Sama juga Syafi'i Ali, beli rumah ini bayar uang masjid. Dari mana dapat uang ini? Oh my God, ini bisa beli rumah katanya. Nah begitu. Ini kalau yang punya date ini makan berharga di Saudi ini. Dari mana kamu curi? Orang-orang pasti mengatakan begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sampai ketawa, saking lucunya. Rasulullah ketawa, kelihatan gigi taringnya. Dan Rasulullah mengatakan, kalau begitu kembalilah kepada istri kamu dan berikanlah makanan ini kepada istri kamu. Coba lihatlah para ibu sekalian. Jadi bukan berarti suami istri kemudian mikir-mikir seperti itu. Maksud saya itu contoh saja bahwa betapa Islam itu sangat-sangat fleksibel. Nah itu yang kedua ya, pelanggaran. Jangan dicoba-coba kalau kamu melanggar. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga, keluar darah dengan sengaja yang banyak. Ya. Maksudnya apa? Misalnya hijama. Saya kemarin di Bekam. Itu nggak boleh di bulan Ramadan. Dikeluarkan darah seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa orang lemah. Yang kedua misalnya transfusi darah itu tidak boleh. Itu membatalkan. Tapi kalau misalnya ibu potong bawang, lalu kemudian kena sedikit saja keluar darah, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya potong bawang dan jarinya terpotong, darahnya keluar banyak dan berbahaya, ya harus buka puasa gitu. Tapi kalau cuma sedikit ya keluar darah, batal lah, udah saya makan aja deh. Jadi keluar darah yang disengaja dan banyak itu membatalkan puasa. Gimana Bu? Kalau untuk pengecekan tidak, gigi juga enggak. Ya, kalau untuk kebutuhan pengobatan, checking di dokter itu enggak. Kecuali kalau ibu setelah itu kemudian merasa lemah, dizzy, misalnya pusing, minum, ya, karena itu membahayakan hidup. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Nah ini muntah dengan sengaja gimana ini? Ada orang yang saya katakan tadi itu sengaja muntah. Bulimia. Model, orang-orang Hollywood yang ingin sedikit skinnier, yang begitu. Bulimia. Ya orang skinnier itu lebih cantik ya. Coba tanya ini para tuh nih, kalau orang skinnier itu lebih cantik ya. Kalau yang beda, jadi ada orang itu sengaja muntah dia. Kenapa? Untuk ini mengatakan puasa. Tapi kalau misalnya ibu naik mobil tiba-tiba mobilnya goyang, lalu tiba-tiba muntah,
maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Itu yang keempat ya. Yang kelima, khusus bagi orang yang sakit dan betul-betul membahayakan hidupnya, maka dia harus batal puasanya. Ya. Harus minum obat. Misalnya ibu diabetik, bapak dan ibu ada penyakit diabetik dan harus minum obatnya, maka berarti harus minum obatnya pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah untuk ibu dan ibu-ibu saja ketika menstruation dan nifas. Walaupun hanya 1 menit saja. Jam 8.30 buka puasa, jam 8.29. 8.29. Tiba-tiba pergi ke toilet, ya ada merah gitu. Wah. Ini pertanyaan. Saya akan menuju ke sana. Ya, karena memang baru 6, saya katakan 7. Jadi hal yang membatalkan yang ke-7 adalah ini pertanyaan dewasa nih. Hal yang membatalkan yang ke-7 adalah ketika terjadi apa yang disebut dengan ejakulasi dengan sengaja. Apapun caranya, dengan sengaja. Saya memakai kata dengan sengaja. Ya, apapun caranya itu, maka itu batal puasanya. Ya. Apakah itu karena berimajinasi, apakah itu karena bacaan, apakah itu karena tontonan, apapun caranya kalau terjadi ejakulasi, ya, terjadi ejakulasi dengan sengaja maka puasanya batal. Tapi kalau misalnya tidur, and this mostly happen to everybody else, tapi biasanya yang ada tandanya itu laki-laki, dia tidur habis sholat subuh, tiba-tiba membangun kok basah gitu. Itu kan tidak sengaja. Ya, itu tidak sengaja. Tidak, teruskan saja. Ya, teruskan saja. Yang tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan junub itu hanya 2 saja. Ya, dengarkan ibu-ibu. Yang tidak boleh dilakukan ketika orang dalam keadaan junub hanya 2 saja. Pertama sholat dan kedua tawaf. Ada beberapa ulama yang mengatakan juga membaca Al-Quran. Tapi yang paling penting adalah sholat dan tawaf, berhubungan dengan Ka'bah lah, kira-kira begitu. Selebihnya puasa nggak apa-apa. Yang penting kalau mau sholat ya mandi. Karena memang harus, nggak mungkin sholat dalam keadaan janabah junub kan. Harus mandi. Nah, itulah beberapa hal yang membatalkan puasa Bapak Ibu sekalian. Selebihnya silahkan dibaca di Profesor Google, di internet, silahkan dibaca di beberapa buku. Kalau ada yang kurang jelas bisa juga telepon saya, bisa WhatsApp saya juga, bisa WhatsApp juga Ustaz Rashid dari sini. Silahkan, ada Ustaz kita. Kalau masih ada yang kurang. Ya. Tapi sebelum saya mengembalikan kepada pengurus, saya mungkin ingin mengatakan begini Bapak dan Ibu. Ini bulan Ramadan ya. Jadi kemungkinan hari Jumat, hari pertama atau hari Sabtu, either of the 2 days. Nanti saya akan cek lagi dari ISNA, Islamic Society of North America, Fiqh Council. Kita ikut kepada calculation hisab. Kenapa kita ikut kepada hisab? Karena hisab ini memudahkan kita. Ya. Ada orang yang bertahan mengatakan untuk menentukan hari pertama Ramadan dan hari terakhir Ramadan harus keluar melihat bulan. Ini susah. Susahnya apa? Banyak di antara teman-teman kita yang mau mengambil, khususnya lebaran ini, yang mau mengambil liburan. Enggak mungkin sampai maghrib baru mengatakan kepada bosnya, bos, besok saya nggak masuk ya. Kenapa? Lebaran. Jadi harus beberapa hari sebelumnya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali mengikut kepada kalkulasi. Dan kalkulasi dimungkinkan menurut Fiqh Council of North America. Ini adalah perkumpulan ulama-ulama besar Amerika yang dibawa Islamic Society, organisasi terbesar di Amerika. Termasuk yang pernah saya konsultasi mengenai kiblat ini. Jadi yang belum tahu tentang kiblat saya jelaskan sekali lagi. Sejak pertama dibeli gedung ini, kiblat kita sudah menghadap ke sana. Kenapa menghadap ke sana? Bukan karena ego, bukan karena hawa nafsu, bukan. Tapi karena memang kita sudah konsultasikan apakah sesuai dengan syariah, hukum Islam, dan juga secara sains. Chairman kita pertama orang saintis. Pak Padang itu saintis. Pak Padang itu direktur outer space di United Nations. Dia tahu yang namanya Google itu. Dia bukan sembarang orang.
Jadi secara sains beliau tahu, secara syariah saya yang pernah menanyakan kepada banyak ulama. Ada 3 ulama yang saya pernah tanya. Saya tanya pertama, tahun 98 Syekh Abdurrahman Sudaisi, salah seorang imam di Masjidil Haram, datang ke New York. Dia diterima, datang ke masjid Geranium dan Christiana Boulevard. Anaknya Pak Sony belajar di situ. Belajar situ. Dia datang situ. Setelah ceramah kan akan jawab. Saya tanya, Syekh, di Amerika Utara ini banyak masjid-masjid yang dijadikan masjid dari gedung yang sudah jadi. Dan terkadang bentuk gedungnya itu nggak pas seperti kompas kalau kita ikuti kompas. Beliau mengatakan, tapi salatnya masih ke depan, artinya masih menghadap ke arah Mekah. Saya bilang iya. Arahnya maksudnya, saya katakan arahnya bisa ke kiri dikit dan kanan dikit. Enggak apa-apa, yang saya tanyakan ke depan. Apakah ke kanan bukan depan sana? Atau di sana bukan depan? Lawan dari depan apa? Belakang. Kecuali kalau Makkah di sana ini, karena Makkah ini kan semakin jauh kita ini semakin seolah-olah membesar kan. Kecuali kalau Makkah di arah sana atau dari sana ke sini ada Makkah ini, lalu kita salah begini, itu yang salah. Itu benar matamu itu. Jadi saya katakan apa harus dirubah gedungnya? Enggak perlu. Karena pertama perlu duit, perlu energi, kemudian merubah juga bentuk daripada gedung itu mungkin kurang cantik lagi. Itu kata boleh. Ini Imam Masjidil Haram ini. Ada orang yang merasa lebih pintar dari Imam Masjidil Haram. Lalu saya tanya Syekh Muzammil Siddiqi, Presiden Fiqh Council yang saya katakan tadi itu dari California. Jadi Fiqh Council itu adalah perkumpulan fatwa ulama-ulama yang dibawahi oleh Islamic Society of North America, ISNA. Saya tanya beliau ketika sama-sama jadi pembicara di Convention ICNA di Connecticut. Saya katakan, Syekh Muzammil, saya mau tanya sekali lagi tentang masjid-masjid di, saya tidak menyebutkan Masjid Al-Hikmah saja, masjid-masjid di Amerika Utara. Kalau keadaan sejak pertama dibeli gedung ini, kiblat kita sudah menghadap ke sana. Kenapa menghadap ke sana? Bukan karena ego, bukan karena hawa nafsu, bukan. Tapi karena memang kita sudah konsultasikan apakah sesuai dengan syariah, hukum Islam, dan juga secara sains. Chairman kita pertama orang saintis. Pak Padang itu saintis. Pak Padang itu direktur outer space di United Nations. Dia tahu yang namanya Google itu. Dia bukan sembarang orang. Jadi secara sains beliau tahu, secara syariah saya yang pernah menanyakan kepada banyak ulama. Ada 3 ulama yang saya pernah tanya. Saya tanya pertama, tahun 98 Syekh Abdurrahman Sudaisi, salah seorang imam di Masjidil Haram, datang ke New York. Dia diterima, datang ke masjid Geranium dan Christiana Boulevard. Anaknya Pak Sony belajar di situ, belajar di situ. Dia datang situ. Setelah ceramah kan akan jawab. Saya tanya, Syekh, di Amerika Utara ini banyak masjid-masjid yang dijadikan masjid dari gedung yang sudah jadi. Dan terkadang bentuk gedungnya itu nggak pas seperti kompas kalau kita ikuti kompas. Beliau mengatakan, tapi salatnya masih ke depan, artinya masih menghadap ke arah Mekah. Saya bilang iya. Arahnya maksudnya, saya katakan arahnya bisa ke kiri dikit dan kanan dikit. Enggak apa-apa, yang saya tanyakan ke depan. Apakah ke kanan bukan depan sana? Atau di sana bukan depan? Lawan dari depan apa? Ke belakang. Kecuali kalau Makkah di sana ini, karena Makkah ini kan semakin jauh kita ini semakin seolah-olah membesar kan. Kecuali kalau Makkah di arah sana atau dari sana ke sini ada Makkah ini, lalu kita salah begini, itu yang salah. Itu benar tamu itu. Jadi saya katakan apa harus dirubah gedungnya? Enggak perlu. Karena pertama perlu duit, perlu energi, kemudian merubah juga bentuk daripada gedung itu mungkin kurang cantik lagi. Itu kata beliau, ini Imam Masjidil Haram ini. Ada orang yang merasa lebih pintar dari Imam Masjidil Haram. Lalu saya tanya Syekh Muzammil Siddiqi, Presiden Fiqh Council yang saya katakan tadi itu dari California. Jadi Fiqh Council itu adalah perkumpulan fatwa ulama-ulama yang dibawahi oleh Islamic Society of North America, ISNA. Saya tanya beliau ketika sama-sama jadi pembicara di Convention ICNA di Connecticut. Saya katakan, Syekh Muzammil, saya mau tanya sekali lagi tentang masjid-masjid di, saya tidak menyebutkan Masjid Al-Hikmah saja, masjid-masjid di Amerika Utara. Kalau keadaannya seperti ini kira-kira bagaimana? Beliau mengatakan nggak perlu dirubah. Yang penting masih depan. Sama jawabannya. Beliau pakai dalil apa? Bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara barat dan timur selama masih di depan itu adalah kiblat benar.
Itu hadis Bukhari itu. Selama masih depan, baik dari timur sampai barat, selama masih depan, itu kiblat. Jadi nggak perlu diganti. Itu Imam Muzammil Siddiqi. Untuk make sure, saya tanya ulama Mesir, namanya Jamal Badawi dari Toronto. Waktu saya ketemu lagi, beliau memberikan jawaban yang sama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan ego. Bukan karena kita mau mempertahankan pendapat kita, bukan. Kita sudah mencari tahu secara sains, secara agama, secara syariat, itu sudah dikatakan benar oleh para ulama kita. Dalil yang dipakai oleh semua ulama ini sama, ayatnya sama dalam Al-Quran, nggak ada bedanya kok. Surah Al-Baqarah ayat 144, 43, 44, dan 49, 150, itu aja. Penafsirannya beda. Semua berpendapat bahwa yang namanya kiblat itu penting mengarah ke Makkah kalau kita dari Makkah. Tapi apakah mengarah itu betul pada titik poinnya? Nah itu yang beda. Nah sekarang permasalahannya, kenapa kalau kita memanggil Kompas atau Google Earth, kau nggak bisa? Memang karena itu sudah diprogramkan sesuai dengan satu pendapat. Tidak mungkin saya berdiskusi dengan Kompas, Mr. Kompas, kamu berpendapat begitu kan? Oh iya. Tapi kan ada pendapat lain gitu. Kompas pasti nggak mungkin mengakui pendapat saya karena itu otak mesin. Jadi kalau ada ustadz, ada orang yang otaknya seperti itu otak mesin itu. Itu otak kaku. Jadi ini sangat penting kita pahami seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini bukan ego, bukan. Kita mempertahankan ini karena menjaga space yang ada lebih banyak. Dimuat kalau harus seperti ini. Kecantikannya tidak perlu kita rubah. Kita tidak perlu mengeluarkan duit lagi. Tidak perlu energi lagi. Lalu kenapa kita memaksakan? Hanya karena ego saja, mohon maaf. Saya tidak mengatakan salah kalau menghadap situ. Tapi yang salah adalah ketika kita menyalahkan pendapat lain, lalu kita membangun wacana seolah-olah ini salah. Itu yang salah. Salahnya apa? Menjadikan banyak orang ragu dalam beribadah. Dan ketika orang ragu dalam beribadah, disitulah ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu mengenai kiblat ya. Mudah-mudahan ini jelas. Saya menjelaskan kepada beberapa teman non Indonesia di sini, mereka bisa paham. Di Jumatan kemarin ada yang masuk di dapur ke saya di situ, dia paham, dia pulang, dia katakan terima kasih, kenapa Anda belum ngomong? Saya katakan saya belum ngomong depan karena saya belum mau orang teriak-teriak ke saya ngomong. Saya nggak bisa menahan diri kalau saya marah. Jadi biarkan melalui keadaan begitu. Jadi kalau saya masih bisa menahan diri, saya menahan diri. Tapi kalau saya nggak bisa menahan diri, bisa bahaya. Silatnya bisa keluar. Betul, betul. Ya, silat bisa keluar. Bukan aku ya, tapi memang begitu keadaannya. Jadi saya bukan takut kalau kemarin Ibu Chandra bilang masuk. Saya berusaha menahan diri nggak masuk. Soalnya kalau saya nggak bisa menahan diri, kadang maaf ya itu saya orang Makassar itu. Istrinya keluar bahaya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menyampaikan dari perspektif yang lain ya. Dan inilah keadaan kita. Dan masalah kiblat bukan baru. Yang namanya akhyar itu, ini nanti masukkan ke Facebook ini. Yang namanya akhyar itu dari dulu ya. Saya datang tahun 96 Desember. Dari dulu saya didekati mau ditubrukkan sama Pak Padang tentang kiblat ini. Saya diikutin di mana-mana. Mohon maaf kalau saya mengatakan, dulu akhyar itu mau nyembah ke kaki saya. Jadi Facebook silakan masukin. Yang menjunjung setinggi langit. Jadi bukan baru, dari dulu kita permasalahkan. Saya udah pernah tantang, bawa ulama-ulama kamu. Dibawa siapa itu, ada ulamanya yang kerja di konsulat Saudi, siapa namanya itu? Dia baca makalah dia berapa lembar. Saya mengatakan siapa yang nuliskan makalah itu? Ada speech writer ya. Ya kayak ambassador punya speech writer. Dibacakan di hadapan saya. Ini buang-buang waktu saya membacakan itu. Itu sudah tahu saya bilang. Kalau cuma membacakan Al-Qur'annya, membacakan dalilnya dari dulu saya tahu. Argumentasi Anda untuk memaksakan itu apa? Karena kita juga memakai dalil yang sama, ayat yang sama, hadis yang sama. Cuma yang namanya ayat dan hadis kan perlu penafsiran. Bagaimana Anda bisa memahami ayat dan hadis tanpa penafsiran? Dan ketika sudah sampai kepada penafsiran, disitulah sedikit kita bisa berbeda pendapat. Dalam perbedaan pendapat itu, yang salah siapa? Yang salah adalah yang menyalahkan yang lain. Selama masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumentasi, justru yang salah adalah yang menyalahkan orang lain. Karena itu namanya arogansi dalam beragama, arogansi dalam berpendapat. Itu namanya diktator atas nama agama.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chairman, Mr. President. Satu Ramadan dan 1 Syawal 1438 mengikuti kalkulasi yang ditetapkan oleh State Council of North America, dan Islamic Society of North America (ISNA). Berdasarkan keputusan State Council North America dan ISNA Masjid Al-Hikmah, jadi kita memutuskan bahwa awal Ramadan dan 1 Syawal 1438 jatuh pada tahun ini insya Allah sebagai berikut. 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 27. Jadi Jumat kita tarawih berarti. Ya, begitu kira-kira. Jumat ini insya Allah kita Jumat depan kita tarawih. Ya. Adapun 1 Syawal ketetapan kita mengikuti IGNA dan State Council. 1 Syawal jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni. Jadi Lebaran tanggal 25. Dan pengumuman selanjutnya sebagai tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Masjid Al-Hikmah selama bulan Ramadan antara lain sebagai berikut. Ini sudah ditetapkan pada tahun-tahun yang lalu ya. Salat tarawih kita tetapkan 8 rakaat. Di antara rakaat yaitu setelah 4 rakaat kita adakan khusus ya, ceramah singkat ya, seperti biasa setiap malam. Yang kedua, setiap malam Sabtu dan Minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai jam 7 sore sampai 10 menit sebelum waktu berbuka puasa, itu kita adakan ceramah agama seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Buka puasa bersama pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari-hari biasa, Masjid Al-Hikmah tidak menyediakan makan bersama, hanya menyediakan kurma dan air minum untuk membatalkan puasa atau takjil. Demikian pengumuman ini saya sampaikan.